Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini saya mau menjelaskan data mining, yaitu pada bagian metode klasifikasi. Yang nantinya mau dijelasin itu mengenai prediksi dari pembeli yang akan datang pada suatu toko menggunakan Rapid Miner. Oke, langsung masuk ke Rapid Minernya. Nah, di sini masih kosong Rapid Miner. Data yang kita pakai di sini nanti berdasarkan data sampel atau yang ada di Rapid yang disediain oleh Rapid Minernya. Itu bisa kita ambil dari repository sampel data. Setelah itu kita ngambil data deals yang berupa data penjualan gitu. Ini bisa kita tarik ke panel prosesnya. Nah, setelah itu kita mau ngeprediksi data yang ada di sini, ngeprediksi pelanggan yang akan ada di masa yang akan datang gitu, atau future customer gitu. Nah, yang berarti kita perlu gunain beberapa operator. Yang pertama itu kita perlu gunain set role. Ini bisa kita search set role. Nah, setelah itu kita drag atribut ini ke sini. Terus kita hubungkan. Nah, saat kita set ini ubah menjadi label dan ini ubah menjadi future customer. Artinya kita mau ngeprediksi si data ini berdasarkan role atau aturannya itu mengenai future customer atau pelanggan yang akan ada di masa yang akan datang gitu. Nah, setelah itu kita juga butuh operator yang namanya itu select attribute. Nah, kita mau ngeprediksi itu berdasarkan atribut apa? Nah, itu bisa kita pilih atributnya menggunakan operator select attribute. Ini kita hubungkan. Terus select attribute kita perlu ngubah ini menjadi subset. Dan kita milih atribut apa aja yang mau kita gunain sebagai prediksi gitu. Nah, kebetulan di sini kita gunain semua atribut ya, yaitu berupa age, future customer, gender, dan payment method. Kita pindahin ke kolom sebelah kanan atau ke kolom select attribute. Setelah itu kita apply. Nah, selanjutnya kita butuh operator decision tree untuk nentuin prediksi itu berdasarkan pohon keputusan nantinya kan. Ini kita tarik lagi ke panel prosesnya. Setelah itu kita hubungkan, dan decision tree yang mode-nya itu kita hubungkan ke output atau rest di bagian sana. Nah, berarti operator yang kita butuhin di sini di panel proses yang kita butuhin berupa set role, select attribute, dan decision tree. Datanya itu data sampel dari Rapid Miner-nya. Nah, ini bisa langsung kita run atau jalankan. Nanti hasilnya bakal seperti ini pohon keputusannya. Nah, di sini itu maksudnya garis besar itu kan kebagi menjadi dua ya, ada age atau umur. Berarti ada yang sebelah kirinya itu berdasarkan umurnya di atas 31 gitu, dan di sebelah kiri kanannya itu yang umur di bawah 31. Nah, ini yang maksud ini not akhirnya itu kan di sini ada yang yes no ini ya. Nah, di sini itu maksudnya yang warna biru itu menandakan bahwa dia merupakan pelanggan yang ada di masa datang gitu. Sedangkan kalau yang warna merah itu bukan merupakan pelanggan yang akan ada di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, kalau ini kan di sini dari pohon keputusan ini kan kebagi menjadi dua ya. Ada yang lebih dari 30 umurnya lebih dari 31, terus ada juga yang kurang dari 31. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kiri dulu ya. Yang umurnya lebih dari 31. Di sini itu kan kebagi menjadi gender. Ada yang perempuan dan juga ada yang pria. Nah, di sini kebagi di perempuan ini dia menandakan not akhirnya itu berupa no atau merah gitu kan, warna merah ini. Berarti menandakan bahwa di masa yang akan datang itu nggak akan ada pembeli yang berupa wanita gitu. Nah, sedangkan di mail dia kebagi lagi nih, diprediksi lagi kebagi menjadi berdasarkan payment method atau metode pembayarannya. Ada yang cash, terus cek, ada yang credit card. Nah, kalau berdasarkan cash, dia ada beberapa pelanggan kan yang merupakan apa namanya? Pelanggan yang akan ada di masa yang akan datang. Tapi karena di sini lebih banyak persentasenya dibandingkan yang bukan pelanggan di masa yang akan datang, berarti disimpulin bahwa di masa yang akan datang itu pria nggak ada yang bayar pakai cash gitu. Artinya nggak ada yang bayar pakai cash pria pelanggannya nanti. Sedangkan kalau yang dicek, kita lihat di sini kebagi lagi prediksinya berdasarkan umur lagi. Ada yang di atas 35, ada juga yang di bawah 35. Tapi tetap harus di atas 31 ya. Nah, berdasarkan X lagi yang bayar menggunakan cek pria gitu kan. Itu prediksinya akan ada pelanggan di masa yang akan datang itu
di umur 35 ke bawah gitu, tapi di atas 31. Sedangkan di atas 35 nggak akan ada pelanggan di masa datang itu nggak ada nggak ada nggak ada yang di atas 35 yang berupa pria kayak gitu. Nah terus kalau berdasarkan credit card, baru di sini nanti diprediksi bahwa di masa yang akan datang ada pria yang bayar pakai credit card gitu di masa yang akan datang. Nah terus kita beralih ke sisi kanannya. Sisi kanan itu yang kurang dari 31 umurnya. Nah di sini kebagi lagi prediksinya dibagi menjadi payment menggunakan payment method. Dia ada yang cash, check, sama credit card juga pastinya. Nah di cash ini dia kebagi lagi ada berdasarkan gender. Nah gender yang di female itu nggak ada pelanggan di masa datang, sedangkan yang male atau pria dia ada pelanggan yang menjadi pelanggan yang ada di masa yang akan datang nanti. Jadi di umur di bawah 31 dia bayar pakai cash dan berupa pria, nanti bakal ada pelanggan yang umurnya 30 dia di bawah kurang dari 31 bayar pakai cash dan dia pria kayak gitu. Nah terus kalau misalkan bayar pakai cek, dia juga kebagi berdasarkan gender juga atau jenis kelamin ya. Sama di sini juga prediksinya itu bahwa akan ada pelanggan di masa yang datang berupa pria yang bayar pakai cek itu yang umurnya di bawah 31. Nah sedangkan kalau credit card dia diprediksi bisa pria bisa wanita gitu yang umurnya di bawah 31. Nah kalau kita lihat deskripsinya di sini kan dia ngerinciin prediksi dari ngeprediksi pelanggan yang akan datang itu berdasarkan umur, gender, atau jenis kelamin, terus ada juga metode pembayarannya kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.